Besar SD Negeri Karangmalang. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak Ibu terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk mengikuti observasi praktek kinerja kepala sekolah oleh nanti saya sendiri dan dinilai oleh Bapak Pengawas Bina, Bapak Harto. Tidak lupa juga sholawat kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga telah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semua, terima kasih sudah hadir di sini. Nanti kita akan melaksanakan praktek kinerja kepala sekolah, di mana nanti fokusnya yaitu persiapan untuk perencanaan observasi, ya, karena Bapak Ibu juga belum melaksanakan perencanaan observasi. Terus kemudian nanti saya juga minta Bapak Ibu bisa untuk memberikan sedikit masukan saran, karena yang akan kita bahas di sini yaitu tentang rapor pendidikan kita. Nanti akan kita bahas bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan Bapak Ibu laksanakan dalam kelas, sehingga nanti apa yang dilaksanakan pembelajaran benar-benar bermakna dan pembelajaran dapat dipahami dan dimengerti oleh peserta didik. Mungkin dari saya itu nanti sepenuhnya waktu akan saya berikan kepada Pak Harto untuk membuka, untuk memberikan arahan dan bimbingannya. Ya, monggo untuk waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Harto. Bapak Harto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Kepala Karangmalang beserta Bapak Ibu, Dewan Guru, staf dan kawan SD Negeri Karangmalang yang dimuliakan Allah, dirahmati Allah, dan semoga kita juga diberi bahagia di dunia dan akhirat. Bapak Ibu saya hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu di sini, berkumpul di sini untuk melaksanakan suatu kegiatan, yaitu ini observasi oleh pengawas sekolah berkaitan dengan praktek pengelolaan kinerja kepala sekolah. Yang namanya pengelolaan kinerja itu pasti terkait dengan Bapak Guru, staf dan karyawan, sehingga bersama. Langsung saja Bapak Ibu, untuk kegiatan observasi ini saya diberi waktu sebetulnya minimal 30 menit. Jadi terserah nanti Pak Tri dalam pemanfaatannya. Artinya ketika Pak Tri memaparkan, saya diberi data oleh PMM itu minimal 30 menit. Jadi dari PMM ini ngatur. Karena ini sekarang menggunakan jalur atau sistem PMM, termasuk saya nanti kegiatan seperti ini saya melaporkan lewat Pak ini juga. Jadi kalau dulu tahun kemarin saya belum menggunakan, pengawas belum masuk ke PMM. Apa yang dilakukan, diamati, diobservasi, biasa saja, tidak usah pakai pertemuan pun nggak masalah. Kalau dulu, artinya foto-foto yang dikirim ke saya cukup. Kalau sekarang enggak, saya membersamai di kegiatan seperti ini. Kegiatan yang pertama sesuai dengan perencanaan Pak Triyono yang dimasukkan ke PMM. Yang pertama adalah perencanaan observasi kinerja guru-guru maupun
karyawan. Perencanaan sini bentuknya adalah diskusi, sehingga nanti apa yang bisa Anda dipaparkan, kemudian proses diskusinya seperti apa, nanti silakan dilaksanakan. Tentu saja proses, karena diskusi itu ada keterlibatan dari Bapak Ibu dan juga karyawan yang ada di sini. Silakan nanti didiskusikan apa yang perlu dipersiapkan oleh Pak Triyono dan juga apa yang perlu dipersiapkan oleh panjenengan. Silakan didiskusikan. Tentu saja diskusi ini tidak harus selesai hari ini. Ini kan baru awal ketika saya ada. Nanti silakan kalau tidak selesai bisa dilaksanakan di lain, misalnya di besok atau gimana, dan juga boleh menggunakan sistem pasca diskusi. Artinya mungkin diskusi dengan beberapa kelas bawah, kelas atas, atau mapel, atau menggolah diskusi seperti apa dengan kepala sekolah untuk melanjutkan. Syukur-syukur di sini sudah tuntas dalam waktu sebentar juga boleh. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan observasi oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah nanti mengobservasi seluruh kegiatan semua, baik guru maupun tenaga kependidikan. Observasi, tentu saja kan observasinya sudah diketahui karena ada persiapannya guru yang ngerti, kepala sekolah yang ngerti, kapan dilaksanakan juga tahu, dirancang. Tentu saja kapannya kan ini sudah bulan Mei, sebentar lagi ulangan. Kalau ini sedang ujian, kapan observasinya? Karena waktunya lama, karena sekarang penilaian KMM itu 1 tahunan, sehingga saya akan menilai di bulan November, Desember. Maka observasinya cukup lama nih waktunya bagiannya. Dan tidak hanya sekali boleh, beberapa kali observasi juga boleh. Jadi pelaksanaan observasi nanti setelah persiapan, kemudian kok pengen harus cepat, Pak saya siap di observasi minggu depan. Ya monggo langsung. Oh coba kan minggu depan Pak, sesok aku siap di observasi. Karena sekarang sudah melakukan persiapan. Boleh, ya, boleh. Harapannya Pak Tri ini bisa mengobservasi seluruhnya, kecuali yang ada halangan juga boleh. Kalau ada halangan, itu untuk pelaksanaan. Nah, kemudian setelah observasi menyeluruh semuanya sudah ya, nanti akan merekam hasil observasi, saya rekamnya diberi. Kemudian nanti ada refleksi. Nah, refleksi itu pertemuan lagi seperti ini. Oke, ada pertemuan untuk refleksi hasil observasi. Nah, sehingga nanti ada tindak lanjutnya. Setelah refleksi ada tindak lanjut juga. Tindak lanjutnya seperti apa? Nanti suatu saat ada observasi lagi dengan guru-gurunya. Monggo mau menghendaki refleksi berapa kali boleh, mau sekali juga boleh, 2 kali, 3 kali boleh. Setelah satu fase observasi selesai, ada refleksi. Satu fase observasi selesai, ada refleksi. Itu gitu. Nanti silakan nanti bukti-bukti juga masukkan ke PMM. Saya selalu mengupdate. Nah, silakan karena kebetulan SD Karangmalang ini juga saya buat untuk di PMM-nya seluruh masukan-masukan atau seluruh informasi yang disampaikan oleh Pak Tri melalui PMM atau melalui WA kirim seperti ini, tayangan ini setelah diperbaiki atau apa adanya boleh dikirim ke WA ke saya sebagai bahan saya membuat tulisan di PMM. Itu kemudian sampai dengan apa itu Oktober ya, Oktober itu nanti ada refleksi di refleksi akhir. Maka setelah itu November saya finalkan penilaiannya. Itu Bapak Ibu, jadi kita timingnya sudah jelas ya. Itu untuk timingnya. Selain pengelolaan kinerja observasi ini, panjenengan juga nanti di bulan Mei itu ada pembahasan kurikulum Mas ya. Kurikulum untuk tahun depan.
kurikulum, kemudian ada perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data ini terkait dengan RKT, rencana kerja tahunan. Yang kolibos kan? Biasanya kan ada ya. Itu kan kaitannya dengan rapor itu, di sana ada RKT, kemudian ada RKS, rencana kerja dan anggaran sekolah. RKT dibuat sesuai dengan rapor pendidikan, kemudian muncullah RKS. Nah, RKT ini dasarnya tidak hanya rapor pendidikan, monggo ditambah dengan hasil ujian sekolah, kemudian masukan dari komite atau masyarakat, atau masukan dari komunitas belajar di sekolah ini. Itu bisa menjadi referensi rencana kerja tahunan. Karena rencana kerja tahunan itu milik siapa? Milik kepala sekolah, milik guru dan karyawan. Itu untuk RKT dan RKS. Lagi kembali ke praktek kinerja kepala sekolah. Ini kalau sekarang kan nanti saya baru mengamati di tingkat diskusi persiapan ya. Nanti dipimpin langsung oleh kepala sekolah Pak Triyono. Bagaimana proses diskusinya saya mengamati. Nanti juga saya, karena saya bukan narasumber ya, nanti saya tidak memberikan suatu ulasan ya. Mungkin di lain waktu. Ini saya bergerak dalam mengobservasi saja. Itu waktunya saya serahkan sepenuhnya ya, secukupnya. Kalau saya sih biasanya nanti dulu itu saja. Karena nanti bisa dilanjutkan. Kalau di sini kan bisa dilanjutkan di kolom di Kombel ya, komunitas belajar. Kalau saya nanti ada kegiatan-kegiatan lain. Memang di PMMB itu sudah observasi saya minimal 30 menit, artinya 30 menit saja boleh. Seperti nanti kalau di sini asik ya saya teruskan sampai benar sampai selesai. Itu ya. Kalau tadi dimulai jam berapa tadi? Jam 11 ya. 11 nanti jam 12 kita udah 12 selesai. Oke, 12. Syukur-syukur nanti kalau banyak yang lanjut sampai jam 2 mulai, tapi boleh, tapi saya cek dulu. Gitu ya. Saya mohon maaf, ini pertemuan pertama tapi membatasi. Ini suwi. Ini kan saya melihat ini wajahnya saya hampir 60% kenal, tapi ada yang baru nih. Ada yang baru. Pak Oni, cerita Pak yang baru. Pak Oni belum kenal. Tapi pernah ketemu mas? Iya, dan Sapura. Nama Sapura, jadi tidak pernah ketemu. Nah, dulu ini ya setahun. Nah, setelah dulu kapan? Sama-sama Pak Edi. Karena ini waktu dulu kan bertarung dengan saya. Ketika guru juga udah lulus kan. Sebelum mendapatkan istri, biasa bareng. Saya Joko, dia Joko, ya udah lulus kan. Sepedanan, guru wayai motoran dia bisa sepedanan. Kalau dua itu sama kawannya yang mengerti. Itu kan sahabat saya juga Brianti, bisa saudara. Kalau depan apa Pak? Depannya ini saya nggak lupa ya. Karena saya beberapa kali saya ketemu ya, di pertemuan sering ketemu ya, tapi karena namanya lupa, belum kenalan. Kalau sebelahnya Ibu ya, kalau semua ya, Pak saya nggak bisa ikut ke sana karena termin berikutnya sudah ada tamunya. Ada tamu termin berikutnya, bahkan termin berikutnya lagi ada lagi. Jadi ya tinggal kita melas. Semoga ibu ya, almarhumah Husnul Khotimah semua
saja untuk pengantar dari saya selaku pengawas. Silakan dilanjutkan dengan inti dari diskusi perencanaan observasi kinerja oleh kepala sekolah malam Pak Priyono. Saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar sangat Pak atas bimbingannya, atas arahannya. Semoga kami semua bisa melaksanakan dengan baik dan bisa membawa SD Negeri Karangmalang semakin baik. Mohon doa dan bantuannya biasa selalu. Atur nuwun Pak Arto. Bapak Ibu semua, mari kita mulai untuk diskusi persiapan ini. Yang pertama yaitu sesuai judul observasi kinerja kepala sekolah oleh Bapak Pengawas. Lanjut Pak. Nah, ini kita langsung saja Bapak Ibu masuk ke latar belakang adanya kinerja ini praktek kinerja atau nanti observasi itu, yaitu rapat pendidikan adalah di mana indikator terpilih dari profil pendidikan yang merefleksikan prioritas Kemendikbud dan digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan. Rapor pendidikan diperoleh dari perbandingan nilai indikator antar tahun. Jadi kalau rapor pendidikan itu tidak dibandingkan dengan sekolah yang lain ya Bapak Ibu. Jadi tidak terus sekolah lain sudah hijau semua, sekolah kita masih ada yang kuning, misal ada yang merah, itu tidak seperti itu Bapak Ibu, tapi dibandingkan dengan tahun lalu. Apakah di tahun lalu kita semua sudah bagus semua, tahun ini kita ada yang kurang bagus? Nah itu bukan terus itu menjadi suatu permasalahan, tapi itu menjadi suatu hal yang harus kita perbaiki bersama. Oke, kuncinya itu. Terus kemudian rapor pendidikan juga dapat digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan serta dapat dijadikan alat bantu bagi satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk terus bersama memperbaiki kualitas layanan pendidikan dengan perencanaan berbasis data. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Pengawas atau Bapak Harto menyampaikan perencanaan berbasis data karena kita dasarnya dari data dan saya berdasarnya dari rapor pendidikan. Jadi monggo Pak lanjut. Nah, alhamdulillah untuk hasil rapor pendidikan kita dibandingkan dengan tahun yang lalu, sementara ini untuk kemampuan literasi kita sudah hijau ya Bapak Ibu, alhamdulillah. Kemudian juga untuk kemampuan numerasi atau kemampuan berhitungnya juga alhamdulillah kita sudah meningkat dari tahun lalu. Kemudian untuk karakter juga alhamdulillah, karakter anak-anak ini juga sempat naik 0,18 dari tahun yang lalu. Kemudian lanjut Pak. Nah, untuk iklim keamanan satuan pendidikan juga alhamdulillah sudah hijau ya Bapak Ibu, matur nuwun sekali. Terus untuk iklim kebinekaan juga sudah hijau. Nah, yang terakhir yaitu kualitas pembelajaran Bapak Ibu. Di sini masih kuning ya, tapi tidak apa-apa. Nanti insya Allah kita perbaiki bersama. Tahun depan semoga kita bisa hijau semua. Amin dah ini Bapak Ibu. Amin. Terima kasih. Nah, dari hal tersebut kita lanjut ke tadi Pak, kembali lagi Pak. Nah, kita lanjut ke ini Bapak, kualitas pembelajaran. Karena kondisi kita memang kekurangannya di kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran di mana dilanjut Pak. Nah, merupakan intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis antara Bapak Ibu guru dan siswa. Kemudian juga iklim pembelajaran serta media pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. Ini menurut Mariana dalam Haryati 2012. Sedangkan menurut ini Daryanto, kualitas pembelajaran adalah suatu tingkat pencapaian dari tujuan pembelajaran awal, termasuk di dalamnya adalah pembelajaran seni. Dan dalam pencapaian tujuan tersebut berupaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan sikap peserta didik melalui proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian dari dua pendapat ini disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran merupakan tolak ukur sejauh mana tingkat pencapaian hasil dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi Bapak Ibu guru setiap belajar itu kan biasa
Bapak Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, itu sejauh mana ya kita mengambil tolak ukurnya, sejauh mana sudah pencapaian itu bisa berhasil. Kemudian harapan dari tujuan pembelajaran yang sudah tercapai tadi akan menghasilkan hasil belajar yang optimal untuk peserta didik. Nah, lanjut Pak. Nah, kita fokuskan sekarang yaitu di kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran, yang mana mencakup dari peningkatan pengetahuan. Ini pengetahuan yang pertama, terus kemudian ada keterampilan. Jadi tidak hanya pengetahuan saja, tapi keterampilan anak juga. Terus terakhir adalah sikap Bapak Ibu, sikap anak ya melalui proses belajar mengajar yang efektif. Pembelajaran yang berkualitas juga melibatkan peran guru. Nah, ini yang saya cetak tebal ya, peran guru yang tepat dalam mendukung kebutuhan belajar peserta didik. Ini yang kita utamakan di sini, maka tak perketat. Hal tersebut berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik sesuai dengan apa yang disampaikan, apa yang termuat dalam kurikulum Merdeka, karena belum berganti kurikulum sehingga kita tetap menggunakan kurikulum Merdeka, yaitu di mana pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Nah, akhirnya dari hal-hal yang tadi saya sampaikan, RHK yang saya pilih pada ruang GTK yang dulu sebagai PMM disebutnya, sekarang ganti cover menjadi ruang GTK. Nah, saya ambil yaitu siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran. Itu akhirnya saya ambil itu karena saya melihat dari kondisi rapor pendidikan di SD Negeri Karangmangan. Lanjut Pak. Nah, ini yang akan kita tuju Bapak Ibu. Tujuan utamanya kita yaitu satu, mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, diharapkan nanti setelah selesai diskusi ini, Bapak Ibu waktu observasi di kelas itu bisa menuju ke sini, berpusat kepada peserta didik. Jadi diutamakan jangan Bapak Ibu guru yang berperan aktif, tapi anak-anak bisa berperan aktif sehingga bisa terjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman, aman dan inklusif. Inklusif artinya apa? Kita tidak membeda-bedakan anak. Istilahnya seperti ini, jika anak ada yang memang kurang, maka kita berikan yang sesuai. Tidak sesuai itu kita disamaratakan, tidak Bapak Ibu. Kalau salah satu anak ataupun beberapa anak memang masih ada yang kurang, silakan diberikan pembelajaran yang sesuai. Istilahnya misalkan mau dikurangi bobotnya yang diberikan kepada teman-temannya dengan yang diberikan kepada anak tersebut itu bisa dikurangi sehingga anak tersebut bisa nyaman dan juga aman untuk nyaman dan juga apa istilahnya yang enak untuk melakukan pembelajarannya. Jadi tidak terasa terbebani seperti itu. Terus kemudian untuk yang ketiga, membangun budaya refleksi dalam pembelajaran. Ingat yang sudah saya sampaikan sering dalam kombel Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu meminta penilaian kepada anak, direfleksikan, bisa meminta pendapat dari anak-anak sebelum pembelajaran selesai, sehingga nanti dari anak-anak bisa memberikan semacam ulasan terhadap kita, masukan saran. Maka sebagai contoh kemarin waktu kita refleksi di SD Negeri Karangmalang ini, saya melaksanakan refleksi, saya juga meminta tanggapan dan masukan dari Bapak Ibu. Kemarin alhamdulillah sudah diberikan dan itu buat masukan untuk saya. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan proses dan hasil belajar peserta didik. Nah, ini goals terakhirnya ini. Tapi istilahnya tidak terlalu harus terfokus ke sini, tapi pada akhirnya nanti kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan 3 hal di atas, insya Allah nanti untuk peningkatan proses dan hasil belajar juga akan meningkat. Lanjut Pak. Nah, ini indikator keberhasilannya. 1, tingkat upaya melakukan persiapan observasi kelas. Jadi Bapak Ibu nanti persiapan observasi kelasnya benar-benar matang itu di sini. Ini persiapannya. Sama dengan kita mau istilahnya mau ikut lomba, tapi kita tidak ada persiapan, tiba-tiba ada waktu langsung kita ternyata ada jadwal lomba langsung kita ikut lomba. Itu tanpa persiapan sama sekali pasti hasilnya kurang
kurang apa namanya, ya kurang berhasil seperti itu, ya kurang maksimal menurutku. Nah, tapi kalau kita sudah ini persiapannya sudah matang, sudah bagus, insya Allah nanti hasilnya juga maksimal. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, pelaksanaan observasi kelas. Nanti insya Allah saya, Bapak Ibu nanti setelah hari ini insya Allah nanti Bapak Ibu nanti besok ataupun kapan sudah selesai untuk RPP atau disebut modul ajar atau perencanaan pembelajarannya sudah selesai, silakan nanti Bapak Ibu bisa diskusi dengan saya untuk menentukan hari dan tanggalnya, kemudian jamnya kapan untuk observasi seperti itu, ya. Nah, kemudian untuk melaksanakan observasi. Kemudian setelah diobservasi nanti ada diskusi tindak lanjut. Nah, dari apa yang Bapak Ibu sudah laksanakan di dalam kelas, silakan nanti kita bersama lagi Bapak Ibu untuk diskusi tindak lanjut, ya. Kemudian yang terakhir refleksi tindak lanjut. Itu juga kita harus refleksikan. Lanjut, Pak. Nah, untuk tahapan-tahapannya yang pertama yaitu ada koordinasi, ya. Ini butuhnya koordinasi dengan Bapak Ibu dengan saya selaku kepala sekolah. Kemudian nanti saya juga melaksanakan monitoring. Kemudian ada refleksi, kemudian kita evaluasi dan diadakan perbaikan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak mencari kesalahan Bapak Ibu di dalam kelas, tapi nanti Bapak Ibu sendiri yang merefleksikan apa keberhasilan Bapak Ibu, apa yang sudah baik di dalam kelas, apa yang memang masih perlu diperbaiki, kemudian solusi perbaikannya seperti apa. Nah, itu yang akan kita gunakan seperti itu untuk perbaikannya. Jadi sehingga Bapak Ibu nanti bisa menemukan sendiri, oh saya kurangnya di sini. Nanti insya Allah dari saya sendiri juga nanti akan memberikan, siapa tahu Bapak Ibu misalkan saya masih ada unek-unek, Bapak Ibu bisa menggunakan ini ataupun apa, saya bisa membantu untuk menambahkan apa yang bisa Bapak Ibu istilahnya lakukan untuk kedepannya. Lanjut Pak. Nah, tahapan yang pertama yaitu tahap koordinasi. Nah, ini kepala sekolah dan guru menentukan jadwal dan waktu observasi pembelajaran. Di mana tahapan observasi pembelajaran yaitu ada pra-observasi yang akan kita lakukan setelah hari ini mulai. Jadi Bapak Ibu besok sudah siap untuk rencana pembelajarannya seperti yang disampaikan Pak Harto tadi, ya monggo nggak apa-apa, langsung kita diskusi, kita tentukan waktunya untuk observasinya kapan, insya Allah saya siap. Kemudian ada nanti observasi, yaitu saya masuk ke dalam kelas seperti kemarin-kemarin, saya akan mengikuti pembelajaran Bapak Ibu. Nanti saya sudah ada rubrik observasinya sama dengan Pak Harto tadi, sudah ada di PMM atau di ruang GTK, tinggal nanti saya masukkan. Kemudian yang terakhir ada pasca observasi. Lanjut Pak. Nah, sekarang masuk kepada kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis dan relevan dengan peningkatan kinerja. Ya, Bapak Ibu habis ini nanti berdiskusi bersama kelompoknya. Monggo. Nah, untuk diskusi guru silakan berkelompok bersama dengan rekan sejawat, ya. 1 guru kelas 1 bersama guru kelas 3 bersama dengan guru PJOK, ya, untuk mendiskusikan. Kemudian untuk yang kedua yaitu guru kelas 2, guru kelas 5 dan guru bahasa Inggris, ya. Kemudian yang ketiga yaitu guru kelas 4 dan kelas 6, kemudian guru PAI, ya. Silakan saya beri waktu, bisa berkelompok, mejanya bisa dikumpulkan, tidak masalah. Monggo. Mohon maaf Bapak Ibu, ini juga mengajarkan Bapak Ibu untuk mendiskusikan anak sehingga anak-anak terkadang bisa berdiskusi bersama dengan teman-temannya, atau bercurhat dengan teman-temannya. Jadi ini Bapak Ibu guru juga saya anjurkan untuk diskusi. Monggo. Pas G33 J. Oke, siap. Saya tadi baginya sambil tutup mata, jadi ya monggo Bapak Ibu mau dimaklumi.
Lanjut. Nah, ini untuk tugasnya Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu carilah permasalahan yang ada di dalam kelas Bapak Ibu. Jadi semua guru menentukan permasalahannya yang ada di dalam kelas. Kira-kira kelasnya saat pembelajaran yang ditemukan apa? Ya. Ini menurut saya permasalahan ini yang akan kita gunakan sebagai akar masalah, sebagai fokus dalam perencanaan pembelajaran ke depan. Jadi nanti apa yang Bapak Ibu temukan itu nanti Bapak Ibu buatlah menjadi suatu perencanaan pembelajaran. Tapi sebelum itu kita nanti diskusikan bersama. Sehingga nanti Bapak Ibu punya gambaran dari rekan-rekan, siapa tahu ada yang oh ya seperti ini dan lain sebagainya, nanti bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri. Ya, itu yang pertama. Bisa satu, ini minimal satu ya, bisa lebih dari satu. Misalkan 2 boleh, 3 silahkan nggak apa-apa. Ya, tidak membatasi hanya satu, tapi minimal satu. Ya, satu guru satu, bukan satu kelompok satu Bapak Ibu, satu guru satu. Silakan ditulis di buku tulis, monggo. Terus kemudian untuk yang kedua, menukarkan permasalahan dengan rekan kelompok lain sebagai bahan diskusi kelompok. Jadi nanti dari kelompoknya Pak Fahmi, ya. Ketuanya siapa ini di sini? Ketuanya Pak Fahmi, oke. Di sini ketuanya siapa? Pak Suari. Di sini ketuanya? Ini ya dari dia. Ini kan ya sama dengan anak-anak ini seperti itu. Mau yang setuju sini nih? 1, 2, 3. Udah lawan satu guys. Bu Yuna ini siap untuk ketua Bu, ketua nggak Bapak yang sama ketua? Ya. Ketua menyuruh itu ya. Apa-apa ya. Jadi ketua siap guys ya. Jadi ketuanya dari Pak Fahmi, nanti untuk dari Pak Fahmi sendiri, dari kelompoknya Pak Fahmi diberikan kepada kelompoknya Pak Suari. Nanti kelompok Pak Suari memberikan ke kelompoknya Bu Yuna. Bu Yuna nanti memberikan ke kelompoknya Pak Fahmi. Setelah diputar seperti itu nanti didiskusikan secara berkelompok. Setelah selesai diskusi nanti kita presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, monggo nanti Bapak Ibu ketua kelompok bisa menyampaikan seperti itu, ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, kalau bisa silakan bisa dimulai. Waktunya berapa menit? Mulai dari Waktu tak kasih cukup 5 menit untuk persoalan, ya. Rasa susu jadi 2 menit cukup. Monggo Bapak Ibu bisa dimulai. Masa kelas 1. Monggo. Saya ngerti agak bersalah. Silakan terus dari Pak Suari, bisa Pak Suari yang berkelas 1 sampai kelas 6. Satu-satu boleh, silakan dari Wasit monggo. Wasit sama Mbak Luna kan tetap satu fokus yang lain apa? Silakan. Permasalahannya apa kira-kira? Yo kan. Tapi satu-satu dia manusia. Nah, satu-satu. Ini satu, Bu Yuna satu, Bu. Jadi ada 3 permasalahan. Satu saja tak apa-apa, tapi mau banyak yang mau tak apa-apa karena kan yang penting masalah pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Mengenai masalah yang lain ya. Itu Pak. Ini pas ini tak itu.
Ampun Bapak Ibu, masih menulis. Waktunya kurang 5 hitungan lagi. 5 detik lagi. Kumpul nggak? Ini Bapak Ibu, kiranya kalau anak-anak suruh seperti ini, diskusi seperti ini, sakit mboten Bapak Ibu. Sudah pernah dicoba Bu? Nah, kalau ribut sendiri bagaimana solusinya Bapak Ibu? Itu. Nah itu, monggo Pak, bisa untuk siasatnya bisa masing-masing. Jadi Bapak Ibu kemarin juga banyak sebenarnya pelatihan-pelatihan untuk untuk mengaktifkan kelas itu Bapak Ibu. Tapi terkadang memang itu waktunya bentrok dengan hal-hal yang lain, hanya itu. Padahal banyak sekali, jujur saja. Sampai kertas keramas. Kelihatannya kelompoknya Bapak Fahmi sudah selesai semua. Kelompoknya Pak Suari siap. Kelompoknya Bu Yuna
Sampun? Silakan Bapak Ibu dihitung 1, 2, 3 bisa ditukarkan ke kelompoknya. Dari Pak Fahmi bisa diberikan ke Pak Suari bisa diberikan ke Bu Yuna bisa diberikan ke Pak Fahmi. Nah ini saya beri waktu ini agak lama, sekitaran 10 menit sampai 15 menit karena untuk memecahkan masalah. Monggo bisa didiskusikan. Semoga permasalahannya kisaran pembelajaran ya Bapak Ibu. Bisa menjadi masukan kepada Bapak Ibu yang lain. Ya, jadi istilahnya buat paling terkadang suruh diskusi sendirian tapi tidak seperti ini yang nah itu ini yang ya Bapak Ibu nanti dicarikan solusi yang kira-kira istilahnya penjelasan apa yang bisa untuk misal tidak bisa permasalahan bisa pembelajaran bisa digunakan ya monggo ya, tapi kalau tidak berarti yang pertama pembelajaran apa misalnya dengan bermain atau apa silakan bisa menggunakan pengalaman lain.
Sampun.